dapat kawan baru, kawan lama di rumah jaga. Ikan hiu pada tomat. Presiden Jokowi mulai gerah. Gerah karena namanya sering dicatut. Meskipun Gerindra dan Prabowo sudah masuk dalam pemerintahan Jokowi, tapi Fadlizon tidak pernah meralat apalagi meminta maaf atas segala bentuk penghinaan kepada Presiden Jokowi. Kubu Prabowo saat ini hanya memanfaatkan nama Jokowi untuk kepentingan golongan mereka sendiri. Tindakan mereka hanya akan memberikan citra buruk pada Jokowi. Kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan hanya akan jadi beban bagi pemerintahan Jokowi. Belum lagi kasus dugaan food estate yang gagal dan dugaan korupsi pengadaan alutsista serta pembelian pesawat-pesawat bekas yang benar-benar akan menjadi beban di pemerintahan Jokowi. Karena itu, kita meminta dan menuntut seperti halnya Pak Jokowi sendiri kepada kubu Prabowo agar berhenti mencatut nama Jokowi. Kalau bukan di Anies Baswedan, lalu di manakah Rizik Syihab dan kawan-kawannya berada gerangan? Seharusnya ya, kalau mereka ada di barisannya Anies Baswedan, ketika survei terhadap Anies itu turun, mereka pasti turun ke jalan untuk menaikkan hasil surveinya Anies. Kenapa mereka kok diam? Dan sebenarnya sudah terbaca sejak lama, pendukung Prabowo yang garis keras sebenarnya itu tidak pindah ke Anies. Mereka hanya tiarap dulu sementara. Dulu ingat nggak? Pernah Novel Bamukmin, salah satu tokoh 212, itu deklarasi dukung Prabowo. Anehnya, nggak berapa lama kemudian dia meralat ucapannya. Ditambah ada pecahan PKS, yaitu Partai Gelora, akhirnya merapat ke Prabowo. Kita sudah mengerti bahwa Prabowo masih menjaga basis terbesar suaranya, yaitu para kelompok garis keras. Kalaupun sekarang terlihat banyak pendukung Jokowi yang pindah ke Prabowo, itu tuh hanya sementara aja. Nanti kalau Rizik, 212, HTI, dan FPI akhirnya muncul juga, maka secara otomatis pendukung Jokowi yang sementara ini pindah ke Prabowo karena terbuai dengan narasi persatuan akan lari dan kembali ke barisan lamanya yang sekarang sebagian besar kumpulnya di Ganjar. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi dijadikan tameng. Bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Pemimpin itu harus punya public trust. Karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan. Bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan itu.
bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini? Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore, yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas. Inilah alasan kuat saya kenapa saya nggak pernah bisa mengalihkan dukungan saya kepada Pak Prabowo. Meskipun Pak Prabowo sekarang dalam tanda kutip sudah dekat dengan Pak Jokowi dan menjadi bagian dari Kabinet Kerja Pak Jokowi. Alasan utamanya adalah saya nggak pernah bisa percaya dengan orang-orang di belakang Pak Prabowo. Dan sekarang terjadi. Orang-orang yang dulu kecewa dengan sikap Prabowo yang mengambil sikap bergabung dengan pemerintah sekarang sudah kembali kepada Prabowo. Artinya formasi pendukung Prabowo sudah kembali. Kedekatan Prabowo dengan Jokowi itu hanya salah satu manuver Prabowo untuk mengambil suara pendukung Jokowi, bukan hijrah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sampai detik ini Prabowo sudah masuk di pemerintahan pun Prabowo juga nggak pernah berani mengambil sikap atau menentukan sikap bahwa dia anti dengan orang-orang yang intoleran atau ekstrim seperti pendukungnya pada tahun 2014 dan 2019. Dan kesimpulannya adalah Prabowo akan tetap menjadi Prabowo dan pendukungnya kualitasnya akan sama seperti pada tahun 2014 dan 2019. Orang-orang seperti itu pernah mendapatkan tempat di sistem pemerintahan kita seperti di era SBY. Dan hasilnya apa? Sendi-sendi pemerintahan negara kita disusupi paham-paham yang radikal. Apakah kesalahan itu mau kita ulangi lagi? Tokoh politiknya yang dari dulu sering misalnya memainkan politik identitas, kopar kapir, itu kok sekarang nggak nongol? Ada nggak sih pertanyaan dalam kepala kita? Hari-hari ini menjelang Pilpres Rizik kemana ya? Yang HTI itu kemana ya? Atau kelompok-kelompok garis keras itu kemana ya? Kok mereka diem? Apakah mereka masih sudah luntur keinginannya mendirikan khilafah? Atau mereka sudah luntur keinginannya mendirikan Indonesia bersyariah? Atau sudah luntur keinginannya untuk menegakkan negara agama menggantikan Pancasila? Mungkin dengan itu ada sebuah ide, nggak bisa lagi mengharapkan kelompok-kelompok pemilih yang melulu menjual agama. Kali ini jualannya adalah Jokowi karena memang terbukti Jokowi menang 2 kali. Pemilih-pemilih lama, orang-orang yang sebelumnya mendukung Prabowo yang menggunakan jargon-jargon agama yang gampang mengkafir-kafirkan, itu tetap dipelihara, tapi syaratnya mereka nggak boleh teriak. Jadi dalam konteks politik, ya di mata timnya Prabowo, Pak Jokowi posisinya nggak jauh beda sama Rizik, sama HTI, sama FPI. Cuma didekati untuk menarik suara. Wajar kalau kita lihat baliho di mana-mana, Prabowo lebih Jokowi dari Jokowi misalnya. Nah sekarang tiba-tiba dengan entengnya Prabowo Subianto meminta izin ingin berkuasa. Lah ini kan bahaya sekali, bener gak? Jangan-jangan ya kita baru mengkritik sedikit saja, besoknya langsung hilang. Jadi bisa dibilang ya posisi Ganjar Pranowo ini memang sangat-sangat berat. Bahkan kalau saya melihat Ganjar ini seakan-akan sedang dikeroyok oleh lawan-lawan politiknya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, kalau saya melihat situasi politik yang belakangan ini terjadi ya, memang mirip sekali dengan situasi atau kondisi politik ketika pemilu 2014 lalu. Makanya, kalau saat ini kita dihadapkan dengan situasi politik yang hampir sama dengan pemilu 2014, maka tentu kita semua tidak akan terlalu sulit untuk menentukan langkah ke depan. Kenapa Golkar beralih ke sana? Harus dibaca bersamaan dengan PAN juga. Saya rasa ini seperti tadi yang diungkapkan, berkali-kali mengucapkan kata atau nama Jokowi. Saya rasa secara tidak langsung ada peran Jokowi di sini. Kita tahu semua skenario itu, bahwa kemudian Jokowi tidak akan diakomodasi nanti setelah jadi presiden.
banyak drama-drama picisan diciptakan sedemikian rupa untuk memisahkan Jokowi dengan PDI Perjuangan, memisahkan Jokowi dengan Ibu Mega. Waduh, gampang dibaca dan itu murahan gitu loh. Gitu. Dan yang cemburu terhadap partai kita mengatakan PDI Perjuangan sombong, PDI Perjuangan ini nggak ada. Nggak ada yang membuat PDI Perjuangan jadi galau, PDI Perjuangan jadi ini, ya enggak lah. Lebih dari ini udah pernah kita dikeroyok kok. Dan kita juga biasa ditipu kok. Kalau dibandingkan yang 10 tahun yang lalu, ya kita sudah biasa menghadapi, lebih besar lagi pada waktu itu. Di mana Golkar, Gerindra, PAN, PKB, P3, PBB, dan sebagainya. Jadi buat PDI Perjuangan sendiri, hal ini sama sekali tidak ada pengaruh. Ngeri-ngeri sedap seakan-akan koalisi 4 partai yang bergabung dalam porosnya Prabowo itu sudah ditentukan siapa cawapresnya. Namanya adalah Gibran. Ini kan adalah informasi-informasi yang kemudian belakangan lihat. Gabungan partai pendukung Prabowo itu ada variabel Jokowi di situ, maka Gibran juga jauh lebih diunggulkan untuk bisa berpasangan dengan Prabowo di 2024. Di Indonesia sudah banyak kasus pilpres, banyak kasus pilkada, di mana gabungan partai politik yang banyak tapi tidak berkorelasi positif dengan tingkat kemenangan mereka di kontestasi politik elektoral. Kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin. Kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa dan semoga Yang Maha Kuasa meridhoi itikat baik kita ini. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih GNPF. Terima kasih 212. Terima kasih FPI. Mereka mau nuduh kalian radikal. Saya katakan kalian tidak radikal. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Usir penjajah Jakarta, siap! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lagi! Cepat! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lengserkan Jokodok! Takbir! Siap serbu istana! Siap ambil alih kekuasaan!
kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujang kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Prabowo. Hasim pernah mengatakan bahwa dukungan Golkar ke Prabowo itu atas sepengetahuan dan arahan Jokowi. Jadi kata Hasim, atau di persepsinya Hasim, merapatnya Erlangga ke Prabowo itu adalah hasil arahannya Pak Jokowi. Jadi ya, kalau kita sambungkan narasi Hasim yang mengatakan bahwa arah dukungan Golkar kepada Prabowo itu sebagai arahan dari Pak Jokowi, ditambah dengan arah gugatan MK yang memungkinkan Gibran jadi cawapres mendampingi Prabowo, seolah-olah kita atau publik ingin dibawa kepada persepsi benar Jokowi punya kepentingan dan cawe-cawe dalam proses politik kali ini. Salah satunya dengan mengarahkan Golkar untuk mendukung Prabowo. Kalau kita percaya sama statementnya Hasim, artinya kita juga harus percaya Jokowi sudah berpihak ke Prabowo. Buktinya apa? Ya buktinya statement tadi, Golkar diperintahkan mendukung Prabowo. Apa yang disampaikan Hasim mendapat penguatan ketika hari Minggu kemarin tuh ya,
terjadi deklarasi Golkar untuk bekerja sama politik dengan Gerindra. Kerjasama ini tentu saja ada hubungannya dengan Copras-Capres 2024. Gampangnya, Golkar mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Ada dua statement dengan objek yang sama tapi saling bertentangan. Yang pertama statementnya Hasyim, yang kedua bantahan dari Pak Jokowi. Pilihannya, kita mau percaya Hasyim atau percaya pada Jokowi. Kalau kita percaya pada Hasyim, itu sama saja kita bilang Jokowi berbohong. Karena berbohong bahwa dia tidak mengarahkan Golkar. Kalau kita percaya sama Jokowi, yang bohong ya Hasyim. Di depan wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya bukan ketua partai. Sedangkan soal koalisi adalah urusan partai. Jokowi membantah omongan Hasyim bahwa dia tidak ikut-ikutan terhadap koalisi yang baru kemarin dideklarasikan. Dia tidak seperti sangkaan Hasyim yang mengarahkan Golkar mendukung Prabowo. Sebetulnya suasana ini mirip seperti 2014 atau 2019. Waktu itu juga Prabowo nggak mau tampil sendiri. Ia maunya nempel dengan orang lain terus. Bedanya, pada 2014 dan 2019, Prabowo nempelnya sama Rizik. Kalau sekarang nempelnya sama Jokowi. Kenapa? Prabowo ngotot banget menempel-nempelkan diri kepada Jokowi seolah-olah dia perangko lama. Alasannya sih gampang. Alasannya dia mau narik suara. Itu sama persis alasannya ketika dia dulu nempel sama Rizik. Kenapa Hasyim berbohong? Agar terbangun kesan bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Dan kita sudah lihat rame-rame nama dan foto Jokowi memang digunakan habis-habisan untuk mengesankan dia didukung oleh Prabowo. Baliho Prabowo sama Jokowi itu nempel di mana-mana. Prabowo kayaknya sih ya, kayak orang minder. Dia nggak berani tampil sendiri. Baliho-baliho dia sebagai capres selalu tampil berdua dengan Jokowi. Mau ngambil suara para pengikutnya Rizik. Sekarang dia mau ngambil suara para pengikutnya Jokowi. Mereka harus tetap merawat suara pembenci Jokowi yang sudah ada dan masih loyal kepada Prabowo, sekaligus berusaha menarik dukungan dari pendukung Jokowi. Kalau kita lihat hasil survei, memang sebagian besar pemilih Prabowo saat ini adalah orang yang tidak puas terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Jadi pembenci itu masih di sana, ditambah oleh para pendukung Jokowi yang tiba-tiba cepluk pindah ke Prabowo akibat sering nempel kayak perangko itu. Nah, wajar kan? Kalau strategi mencuri suara itu, langkahnya adalah dengan selalu mengait-ngaitkan Prabowo dengan Jokowi. Seperti omongannya Hasyim itu, bahwa berlabuhnya Golkar ke Prabowo itu atas arahan Presiden Jokowi. Masalahnya berkenaan dengan soal Gibran misalnya. Pak Jokowi udah berkali-kali ngomong gak setuju Gibran maju sebagai cawapres karena mungkin usianya masih terlalu muda. Gibran juga berkali-kali membantah, tapi ini kan soal politik. Kita nggak tahu apakah beneran tidak setuju, apakah setuju. Kita nggak tahu apakah benar Golkar diarahkan atau tidak. Tetapi yang kita pegang adalah statement di muka publik. Pada kali yang lain, Gerindra juga lagi sibuk membangun narasi Gibran mau dicalonkan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Narasi ini mendapat penguatan dengan langkah gugatan ke MK. Emang sih, undang-undang kita kan mensyaratkan capres dan cawapres minimal berusia 40 tahun. Sedangkan Gibran pada saat nanti didaftarkan, usianya baru 36 tahun. Jadi gugatannya ini ingin mengubah usia minimal. Siapa sih yang mengajukan gugatan ke MK? Selain PSI, kan kita juga tahu PSI juga kemarin bermesra-mesra dengan Prabowo.
juga beberapa kepala daerah yang asalnya dari Gerindra. Judicial review juga diajukan oleh Partai Garuda. Kedekatan partai ini dengan salah seorang petinggi Gerindra sudah jadi rahasia umum. Kalau kita lihat kebiasaan Hasim misalnya yang ngomong Jokowi seolah-olah memberi dukungan, dibantah oleh Jokowi berkali-kali tapi dia nggak peduli. Ngomong lagi kayak gitu, ngomong lagi kayak gitu. Memang satu-satunya cara untuk memenangkan Prabowo di kepala mereka dengan terus-menerus mencatut nama Jokowi dan keluarganya. Tanpa itu bisa dikatakan Prabowo bukan apa-apa. Tapi itulah politik. Banyak intrik, banyak kebohongan, dan kita penting mencari-cari siapa yang berbuat bohong, siapa yang berbohong, siapa yang berkata sebenarnya. Waktu terus akan bergerak dan kita akan tahu apakah ini cuma trik politik, kebohongan Hasim ini cuma cara untuk memanipulasi nama Jokowi, menarik sebanyak-banyaknya pendukung Jokowi untuk mendukung Prabowo. Yang pasti, sudahlah, Pak Hasim, Pak Prabowo, jangan terus-terusan mencatut nama Jokowi. Karena apa? Karena kalau itu adalah kebohongan, sama saja Anda berkampanye atau memasarkan seorang Prabowo dengan membohongi publik. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja, saat itu Ahok mendukung Jokowi, dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah.
Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.